Saya Anwari dan ini Papan Tulis. Jika kita menggunakan alat pencari di internet untuk mencari kata-kata tentang pendidikan di abad 21, maka dengan mudah kita akan menemukan kata kreativitas dan masa depan. Dua kata ini juga mungkin sering kita dengar dan kita temukan di berbagai presentasi, penelitian, dan tulisan tentang pendidikan. Bisa dikatakan kreativitas dan masa depan adalah tema yang mengakar kuat dalam diskusi pendidikan, dalam hal ini sistem pendidikan publik atau sekolah-sekolah, hampir selalu dikaitkan dengan upaya mendukung kreativitas anak dalam persiapan menghadapi ketidakpastian masa depan. Saya sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Sepertiga dari umur saya sekarang, saya habiskan belajar di jurusan pendidikan dan atau bekerja dan melakukan penelitian di bidang pendidikan. Sebenarnya, saya menemukan bahwa mayoritas di antara kita tertarik dengan dunia pendidikan. Benar tidak? Tetapi kadang saya juga menemukan hal ini terbalik. Jika Anda di sebuah pertemuan alumni sekolah atau pertemuan-pertemuan lain yang dihadiri oleh para hadirin dari berbagai kalangan, sebenarnya jika Anda bekerja di sektor pendidikan atau pengajaran seperti guru atau dosen, mungkin Anda jarang menghadiri pertemuan karena harus menyelesaikan RPP atau tugas administratif lainnya yang sangat menyita waktu itu. Kembali lagi ke acara pertemuan. Jika Anda bertemu dengan orang-orang baru di acara pertemuan dan mereka menanyakan apa pekerjaan Anda dan Anda menjawab guru atau posisi lain di bidang pendidikan dan pengajaran, maka sering Anda temukan respon, "Oh, guru." Orang baru yang Anda kenal mungkin merespon dengan more excited jika Anda menjawab dokter atau manajer keuangan di salah satu perusahaan internasional. Tetapi ketika Anda menanyakan background pendidikan orang-orang yang baru Anda kenal tadi di acara pertemuan yang Anda ikuti, maka sebagian besar dari mereka akan menjawab dengan bangga, "Saya lulusan dari sekolah A, kampus B, dan seterusnya." Like they pin you to the wall. Karena saya melihat bahwa pendidikan adalah bagian yang sangat personal dari hampir setiap orang dan bagian dari identitas orang itu, layaknya agama, uang, atau keluarga. Kembali ke kata masa depan. Kita berada di suatu tempat yang kita tidak tahu menahu secara pasti atau memiliki gambaran yang benar-benar jelas apa yang akan terjadi di masa depan. Saya percaya kita memiliki ketertarikan yang sangat besar di dunia pendidikan karena pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan atau membawa kita menuju masa depan yang bisa dikatakan tidak bisa kita pegang. Melalui pendidikan, kita berupaya mengajarkan generasi setelah kita untuk masa depan tadi. Bayangkan seperti apa dunia 5 tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Banyak yang membuat prediksi masa depan di tengah dominasi teknologi, yang apa-apa di masa depan terlihat atau diprediksi dari satu lensa teknologi. Padahal masa depan bukan melulu tentang teknologi. Lingkungan, sosial masyarakat, demografi, dan aspek-aspek kehidupan lain terus berkembang. Intinya tidak seorang pun di antara kita memiliki petunjuk dengan segala keahliannya, dan petunjuk itu memberikan gambar yang benar-benar jelas. Itu belum ada. Kita hanya memiliki kemampuan untuk membayangkan, atau kata yang lebih terdengar logis adalah memprediksi. Future is full of uncertainties. Bahwa masa depan itu memang benar-benar penuh dengan ketidakpastian. Lalu oleh Charlie Jane Anders, penulis fiksi sains, diterjemahkan dengan "Go ahead, dream about the future." Jadi, karena saking tidak pastinya apa yang akan terjadi di masa depan, so dream it, dream about the future.
Suatu ketika saya melakukan observasi kelas di satu sekolah dasar di kota Jogja dan melakukan observasi itu dengan tujuan untuk mengumpulkan data awal untuk dijadikan dasar penelitian waktu itu. Nah, selama 5 jam mata pelajaran, saya mengamati kegiatan belajar mengajar di kelas tingkat awal sekolah dasar. Dari mata pelajaran sains sampai mata pelajaran seni. Jika ditanya apa pelajaran terfavorit bagi anak-anak waktu itu di kelas yang saya observasi, jawabannya adalah mata pelajaran seni. Alasannya, salah satu anak mengatakan, dan banyak anak juga mengatakan kalau mereka mengikuti pelajaran menggambar, pelajaran seni sebenarnya, karena mereka bisa bebas gitu, dalam tanda kutip bebas, yang mereka bisa lari ke sana ke sini, dalam artian mereka bisa bergerak, tidak seserius pelajaran sains atau matematika. Sebenarnya mata pelajaran seni bagi mereka adalah seperti tadi yang saya katakan, mereka kenal dengan pelajaran menggambar karena hampir setiap ada mata pelajaran seni kegiatannya itu menggambar. Guru yang ada di kelas beralasan menggambar itu lebih simpel, dalam artian tidak memerlukan resources atau alat yang kompleks gitu kan, yang banyak untuk melakukan menggambar. Cukup dengan kertas putih, dan anak-anak juga sudah punya pensil warna. Jadi itu menjadi salah satu alasan mengapa kalau ada pelajaran seni kegiatan yang sering dilakukan adalah menggambar. Tetapi yang saya ingin share di sini adalah ada sebuah cerita yang unik gitu ketika saya melakukan observasi itu. Jadi ada seorang siswi gitu di kelas yang saya observasi sedang asik menggambar lingkaran yang bisa dikatakan tidak sepenuhnya berbentuk lingkaran. Jadi di satu lembar A4 ia menggambar sebanyak si siswi tadi menggambar sebanyak 6 buah lingkaran. Ia mewarnai setiap lingkaran dengan warna yang berbeda. Ada merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan oranye. Ada 6 warna berbeda yang dia pakai. Lalu ibu guru yang ada di kelas tadi menghampiri dan bertanya pada si siswi, "Apa yang sedang kamu gambar?" Tanya si guru. Jawab si siswi, "Saya sedang menggambar 6 jeruk." "Wow, banyak jeruk. Tetapi jeruk tidak ada yang warnanya merah, biru, atau ungu. Kalau jeruk warna kuning, hijau itu ada." "Hijau itu kalau jeruknya belum matang," timbal ibu guru. "Ini Bu, saya sudah menggambar jeruk warna merah, biru, dan ungu. Jadi sekarang ada jeruk merah, biru, dan ungu," jawab si siswi. Di cerita ini, dengan kepolosannya, si siswi mengatakan kepada guru bahwa sebenarnya kalau ibu guru tadi mengatakan tidak ada jeruk yang warnanya merah, biru, dan ungu, sekarang ada loh Bu, karena saya sudah menggambarnya di kertas tadi dengan warna merah, biru, dan ungu. Terus ada satu cerita lagi yang juga saya temukan ketika saya melakukan observasi di tingkat awal sekolah dasar, dan di kegiatan yang sama juga sebenarnya. Dan cerita yang ini mirip banget dengan contoh nama binatang lainnya. Ya, ini judul ceritanya. Kalau teman-teman di internet ada beberapa sumber yang mengatakan contoh nama binatang lainnya atau contoh nama binatang. Jadi intinya ketika saya melakukan observasi dan anak-anak sedang mengikuti pelajaran IPA gitu kan.
Nah, si guru memberi contoh katak sebagai hewan yang memiliki habitat atau tempat tinggal di darat dan di air. Para murid mengangguk sambil mengucap, "Oh, katak." Terus tanya guru lagi, "Apa tadi hewan yang dapat tinggal di darat dan di air?" "Katak," sahut para murid. Guru pun mencoba memberi pertanyaan lagi. Coba berikan contoh jenis hewan lainnya yang dapat tinggal di darat dan maupun di air. Gitu. Ada yang tahu? Kelas pun sekejap sunyi. Satu pun dari murid di kelas tidak ada yang menjawab. Lalu ada satu siswa di kelas yang saya observasi mengangkat tangan dan mencoba menjawab. Guru pun mempersilahkan. Nah, si siswa pun menjawab dengan lantang, "Katak lainnya." Jadi, jawaban si siswa ini bikin satu kelas tertawa semua karena si siswa menjawab dengan katak lainnya. Karena pertanyaan guru itu coba berikan contoh jenis hewan lainnya. Jadi si siswa tadi menambahkan kata lainnya setelah kata katak gitu. Dari dua cerita di atas ada hal yang menarik yang saya lihat sebenarnya. Anak-anak secara natural berani mencoba dan mengambil kesempatan. Mereka akan coba dan terus maju meskipun mereka belum atau tidak tahu. Benar tidak? Mereka tidak takut salah. Daya ingin tahu yang sangat tinggi mendorong mereka untuk terus explore di dunia sekitar mereka. Bisa dikatakan daya ingin tahu yang sangat tinggi tadi mengerdilkan rasa takut salah. Kita semua melewati fase menjadi anak kecil yang ingin tahu ini dan itu. Kita juga mungkin menemui hal yang mirip akan sifat anak kecil tadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang tua, Pak D, Bude, Pak Le, Bu Le, dan seterusnya. Jadi kita bisa membayangkannya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa berlaku salah sama dengan berlaku kreatif. Yang sebagian besar di antara kita setuju adalah jika kita tidak siap untuk salah, kita tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang original. Kurt Vonnegut, novelis penulis Amerika, pernah berkata, "To practice any art, no matter how well or badly, is a way to make your soul grow." Dan saat kita menjadi dewasa, kebanyakan dari kita telah kehilangan kemampuan itu. Kita sering menjadi takut salah yang sering kita asosiasikan dengan kata gagal. Sering juga rasa takut membatasi kita dalam belajar hal baru, mengikat tangan kita ketika kita ingin menulis, atau mengerem kita dalam mencoba memulai rencana-rencana indah yang sudah tergambar di pikiran kita bertahun-tahun. Kita menjalankan kehidupan seperti ini, sering menganggap bahwa kesalahan adalah hal yang terburuk. Dan kita sekarang menjalankan sistem pendidikan publik atau sekolah-sekolah di mana kesalahan adalah hal terburuk yang harus dikutuk dengan angka merah dan bahkan bisa merubah angka-angka biru yang ada menjadi merah semua. Dan hasilnya, kita tak jarang telah mendidik manusia keluar dari jalur kapasitas kreatif mereka. Contohnya drop out, malas sekolah, pertanyaan sekolah untuk apa, adalah contoh kompleks yang muncul dari respon siswa atas sistem pendidikan publik atau sekolah-sekolah yang kita jalankan. Saya melihat bahwa keinginan untuk membuat atau menciptakan sesuatu adalah sifat naluriah yang ada di setiap manusia sejak kita kecil. Sifat ini sering kita kaitkan dengan kreativitas. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa merawat sifat ini agar dapat tumbuh dan berkembang. Juga bagaimana
agar kita bisa menjaga naluriah untuk membuat atau menciptakan sesuatu selama kita bertumbuh kembang. Untuk faktor lingkungan. Saya percaya akan hal ini sepenuhnya, bahwa sebagian besar dari kita tumbuh terdidik keluar dari naluriah itu. Dengan kata lain, kita terdidik oleh sistem pendidikan publik yang ada, keluar dari jalur kreativitas yang dari kecil kita punya sifat itu. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Kembali lagi ke cerita observasi saya yang di atas, saya melihat bahwa sistem pendidikan publik yang kita jalankan itu menciptakan sebuah hierarki mata pelajaran. Ketika saya masuk kelas dan melihat jadwal mata pelajaran yang tertempel di dinding, matematika, sains, atau teknologi menjadi mata pelajaran kasta atas karena punya porsi jumlah jam mata pelajaran yang lebih dibandingkan jumlah jam mata pelajaran yang lain, disusul dengan bahasa dan ilmu pengetahuan, sosial humaniora, dan yang terakhir olahraga dan seni. Di sekitar masyarakat pun kita juga sering mendengar atau kita menemui sendiri kelompok-kelompok kasta mata pelajaran itu gitu. Kasta-kasta yang sebenarnya memunculkan istilah mata pelajaran marginal dan mata pelajaran populer yang sebenarnya bisa dikatakan mulai dari SD sampai perguruan tinggi gitu. Contoh saja, di antara kita mungkin pernah atau sering bahkan ketika dulu waktu SMA atau sekarang kuliah atau sekolah ditanya apa jurusannya, ketika kita beberapa di antara kita anak IPA bilangnya kan, orang-orang ada yang merespon, wow anak IPA pasti pinter gitu kan. Terus ada yang bilang anak IPS, oh anak IPS. Responnya beda dengan anak IPA tadi, dengan yang mereka yang mengambil jurusan IPA tadi. Dan seterusnya yang mereka ngambil di bahasa atau anak seni gitu. Nah, sistem pendidikan publik sebenarnya yang membuat kasta-kasta ini adalah warisan zaman awal industrialisasi yang telah ibaratnya membentuk narasi itu selama berabad-abad gitu. Jadi memang benar-benar yang hampir dikatakan sangat mengakar kuat di kehidupan kita sehari-hari. Kondisi ini juga nyambung dengan keadaan di mana kita masih tadi mempraktekkan sistem pendidikan yang sudah usang di tengah zaman yang benar-benar sudah berubah. Bisa dikatakan faktor demografi, lingkungan, teknologi, sosial masyarakat di abad 21 itu berubahnya sangat cepat gitu. Intinya apa? Ketika pendidikan yang kita pakai itu secara fondasionalnya masih benar-benar yang belum ada perubahan secara signifikan dari yang kita pakai dulu selama berabad-abad, tentu akan sangat outdated dengan yang perubahan yang sangat cepat yang ada sekarang gitu. Intinya belum ada perubahan secara signifikan dan mendasar pada sistem pendidikan sekolah kita. Nah, masih banyak juga terkait dengan hal ini kita dengar berita atau kita melihat atau memiliki pengalaman dengan diri sendiri. Ada anak-anak berbakat, hebat, cemerlang, dan kreatif berpikir mereka tidak bisa apa-apa karena hal-hal yang mereka lakukan di sekolah dengan baik tidak dihargai atau bahkan dianggap buruk karena tidak sesuai dengan aturan kasta tadi gitu kan. Dan saya pikir kita tidak bisa membiarkan kondisi seperti ini secara terus-menerus gitu. Jika kita sebagai orang awam dan bertanya apakah tujuan dari pendidikan sekolah,
kita pun sebagai orang awam akan melihatnya dengan cara melihat output pendidikan sekolah, siapa yang sukses, siapa yang menjadi pemenang, siapa yang seharusnya menjadi siapa, gitu kan. Itu hal-hal yang umum yang sering kita temukan di sosial masyarakat kita, gitu. Yang kita temui adalah secara praktek pendidikan sekolah bertujuan untuk menghasilkan orang-orang dengan nilai akademik yang melampaui standar yang sudah ditentukan oleh sistem akademik untuk menuju ke level pendidikan di atasnya. Jadi emang benar-benar nilai akademik itu benar-benar yang dominan banget sehingga mengerdilkan nilai-nilai yang lain yang sebenarnya itu sangat penting juga untuk menopang nilai akademik ataupun nilai akademik yang juga bisa menopang untuk nilai-nilai yang lainnya. Nah, di antara kita mungkin setuju dengan apa yang kita lihat pada saat anak-anak bertumbuh dewasa, kita dan sekolah-sekolah mulai mengajarkan mereka secara progresif dari pinggang ke atas. Jadi ketika masuk ke pendidikan formal, kita fokus mendidik anak dari bagian tubuh pinggang ke atas. Dan dari itu fokus pada kepala mereka. Dan fokus lagi ke satu sisi yang ada di kepala yang namanya otak. Dan itu yang terjadi gitu loh. Melihat patterns yang ada, saya rasa dalam praktik pendidikan umum yang ada di sekolah, kita perlu memikirkan kembali atau mengubah secara radikal bagaimana kita mendefinisikan kecerdasan. Saya setuju dengan definisi kecerdasan oleh Ken Robinson, bahwa kecerdasan itu memiliki 3 sifat. Yang pertama itu beragam. Kita berpikir mengenal dunia sekitar dengan segala cara yang dapat kita rasakan. Kita berpikir dengan melihat, kita berpikir melalui berbicara, kita berpikir melalui gerakan. Kita berpikir hal yang abstrak dan yang nyata. Yang kedua, kecerdasan menurut Ken Robinson itu dinamis. Kecerdasan itu hasil interaksi yang ada pada bagian-bagian spesifik otak, tidak hanya pada satu titik tertentu. Otak sebenarnya dimana sering kita hubungkan dengan titik munculnya kreativitas dengan bagian-bagian yang spesifik adalah satu kesatuan. Faktanya sebenarnya kreativitas sesuatu yang kita definisikan sebagai proses mendapatkan ide orisinal yang bernilai itu lebih sering muncul dari interaksi antar bidang yang berbeda melalui melihat sesuatu dengan cara yang berbeda pada umumnya. Dan yang ketiga, menurut Ken Robinson sendiri, kecerdasan itu istimewa atau distinctive. Jadi hal ini dapat dilihat bagaimana orang-orang menemukan bakat mereka dengan cara mereka sendiri gitu. Setiap orang punya cerita masing-masing dan ceritanya itu benar-benar yang distinktif satu sama lain. Ken Robinson sendiri juga memberi banyak contoh terkait hal ini di bukunya yang berjudul The Element. Kekurangan dan kelebihan hadir di setiap cerita, baik dari faktor eksternal maupun internal. Dan setiap orang juga, tadi yang seperti saya katakan, punya cerita masing-masing untuk menyeimbangkan antara kekurangan dan kelebihan, memanfaatkannya dengan bijak dalam proses membangun kecerdasan. Dan bisa dikatakan cerita di Nini Towo berbeda dengan cerita Nadiem Makarim, ya kan? Artinya kita benar-benar tadi memiliki cerita kecerdasan masing-masing. Satu kutipan dari Ki Hajar Dewantara yang benar-benar masih melekat di ingatan saya itu, suatu ketika Ki Hajar Dewantara pernah berkata, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama. Tentunya setiap murid tadi punya jalannya sendiri-sendiri.
Jadi satu anak punya jalan ke utara, satu anak lagi punya jalan ke timur, dan seterusnya dan seterusnya. Saya melihat bahwa kita sebagai manusia adalah bagian dari ekologi alam yang ada di bumi. Sudah banyak isu lingkungan maupun yang terkait kerusakan alam akibat eksploitasi untuk komoditi tertentu telah mendorong konsepsi ulang akan ekologi di akhir abad 20 dan sekarang awal abad 21. Sebut saja Rachel Carson dengan Silent Spring dan Al Gore dengan An Inconvenient Truth dalam merespon isu kerusakan lingkungan, dan mereka mencoba untuk rewrite the narratives melalui inisiatif yang mereka lakukan dengan cara melihat kembali pentingnya menjaga kelestarian dan keanekaragaman biota dari eksploitasi untuk kepentingan tertentu. Di dunia pendidikan pun sebenarnya saya percaya bahwa harapan satu-satunya kita untuk masa depan adalah seperti tadi Rachel Carson dan Al Gore. Kita perlu mengadopsi sebuah konsep baru akan ekologi manusia. Ekologi yang sebenarnya memulai kita untuk mengatur ulang konsep kita akan kekayaan kapasitas dan kecerdasan manusia dan bagaimana kita menyikapinya dengan bijaksana. Sistem pendidikan kita sebenarnya telah menambang pikiran kita dengan terstruktur selama berabad-abad untuk komoditi tertentu. Oleh karena itu kita harus memikirkan ulang prinsip dasar bagaimana kita mendidik generasi mendatang. Yang seharusnya dirayakan oleh sistem pendidikan publik atau sekolah-sekolah kita adalah anugerah Tuhan berupa ragamnya imajinasi manusia. Sekarang saatnya kita perlu memikirkan kembali bagaimana kita merawat kecerdasan dan kreativitas anak yang beragam secara bijaksana dan menghindari skenario yang dapat memutus dan mengerdilkan potensi generasi mendatang. Dan satu-satunya cara yang harus kita lakukan di dunia pendidikan adalah dengan melihat secara menyeluruh kapasitas kreatif yang setiap anak miliki dari sisi betapa kayanya mereka berpikir, melihat dan melakukan akan beberapa hal, supaya anak-anak dapat menghadapi ketidakpastian masa depan. Kita setuju mungkin ya. Dalam artian kita mungkin tidak akan melihat masa depan tersebut, tapi mereka akan melihatnya. Dan tugas kita adalah membantu mereka untuk berbuat sesuatu akan masa depan itu. Terima kasih.